Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib di Staf LPK Cahayamu, yaitu channel yang membahas tentang majikan, yayasan, pembantu, asisten rumah tangga, baby sister, dan perawat lansia. Jadi kalau mbak-mbaknya ingin tahu info apapun perihal seputar yayasan, pembantu, dan majikan, bisa subscribe channel ini. Nanti akan ada berita-berita terbaru seputar dunia yayasan, pembantu, dan majikan. Hari ini saya akan membagikan beberapa kelebihan dan kekurangan jadi pembantu lewat yayasan. Mungkin kalau mbak-mbaknya di daerah kan pasti milih-milih gitu, enak mana gitu, cari sendiri atau jadi pembantu lewat yayasan gitu. Sebetulnya ya sah-sah saja, nyari sendiri juga boleh-boleh, terus lewat yayasan boleh-boleh gitu. Tapi ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangannya, karena semuanya tidak ada sempurna gitu kan. Pasti setiap tempat pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Saya akan membagikan kelebihannya dulu gitu kan, dan yang terakhir nanti saya akan membagikan juga kekurangannya gitu kan. Jadi kelebihan yayasan apa aja dan kekurangan yayasan apa aja, karena kita juga fair gitu. Fair dalam arti apa? Fair dalam arti ada titik keseimbangan gitu, ada titik fairnya itu kan. Nomor satu, kelebihan dulu ya, kita akan bahas kelebihan dulu. Kelebihan jadi pembantu yayasan yang pertama adalah gaji selalu lebih tinggi. Jadi kalau Anda kerja lewat yayasan gitu kan, gaji Anda lebih tinggi, Anda lebih dihargai sama majikan. Karena kenapa? Karena Anda pakai lembaga gitu. Karena Anda pakai lembaga, yang dimana di lembaga itu pasti kan Anda diajarin, dikasih tahu tata cara kerja yang baik gitu kan. Jadi kelebihannya gaji lebih tinggi. Contoh kalau Anda jadi pembantu nyari sendiri langsung majikan gitu kan, biasanya gaji, kalau Anda jadi pembantu lewat yayasan, contoh gaji Anda 2.300.000 gitu kan, jadi pembantu saat ini tahun 2020 gitu kan. Kalau Anda jadi pembantu yang itu terkecil ya, kalau Anda jadi mencari sendiri bisa-bisa cuma 1.800.000 gitu kan, atau bahkan 1.500.000 gitu. Karena kenapa? Anda nyari sendiri gitu. Jadi nggak ada lembaga yang menaungi Anda gitu kan. Yang kedua adalah keuntungannya, kelebihannya lewat yayasan, LPK bertanggung jawab terhadap semua pegawai. Artinya ada tempat mengadu itu. Contoh seperti ini. Jadi contoh seperti ini. Gaji Anda belum dikasih, udah tanggal 2 sama mama, belum dikasih sama majikan. Nah, Anda bisa mengadu ke tempat yayasan gitu. Gaji saya belum dikasih gitu. Atau terjadi sesuatu hal yang negatif terhadap Anda gitu kan. Contoh sama mama kekerasan, atau dikasih makan yang nggak pas, atau apapun keluhan Anda, nah Anda bisa melapor ke yayasan gitu kan. Nah yang mana ini nggak ada, kalau Anda cari sendiri ada, yang nggak ada gitu kan. Jadi itu kelebihannya. Yang ketiga, ada training gitu kan. Jadi kelebihannya pembantu yayasan, pembantu di sini juga bisa juga jadi baby sister atau perawat lansia. Ada training, jadi bagi Anda yang mbak-mbak yang dari desa atau dari daerah, kalau belum pengalaman, nah itu yayasan itu Anda dikasih tahu tata cara kerja yang baik dan benar gitu kan. Yang keempat adalah kelebihannya Anda jadi pegawai atau jadi pembantu yayasan. Yayasan melindungi hak-hak pekerja. Haknya apa aja? Hak itu termasuk ada uang cuti. Setiap bulan itu sebenarnya ada cuti, hak libur gitu, 2 kali sebulan gitu kan. Kalau ada uang cuti gitu kan. Kalau Anda nyari sendiri biasanya nggak ada cuti, nggak ada uang cutinya gitu. Nah kalau di yayasan itu ada, kadang 300.000 itu, ada juga 250.000 itu kan uang cuti, ada juga seragam gitu kan, ada juga haknya yaitu gaji. Nah gaji udah jelaskan, ada juga sertifikat gitu. Karena setiap orang yang udah bekerja lebih dari setahun itu dia berhak mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu sebagai tanda bahwa ia telah terlatih atau sebagai pengalaman kerja dia di situ selama fase tertentu. Nah, makanya pegawai-pegawai yang udah punya sertifikat tentu mempunyai gaji yang lebih tinggi daripada pegawai-pegawai yang tidak punya sertifikat gitu. Maka inilah fungsinya sertifikat. Jadi sertifikat ini adalah sebagai tanda Anda telah melewati suatu pekerjaan di fase tertentu, contoh setahun atau 2 tahun gitu kan. Nah, ini. Kelebihan jadi pembantu yayasan yang kelima adalah
kerjanya ada aturan mainnya gitu kan. Contoh kalau Anda jadi pembantu ya pembantu saja. Anda cuma masak-masak, Anda cuma nyapu, ngepel atau beres-beres bahasa sederhananya. Anda tidak rawat anak. Anda tidak ikut merawat lansia, enggak gitu kan. Jadi pembantu ya pembantu saja. Ada kontraknya yang jelas gitu kan. Kalau Anda cari sendiri mungkin bisa jadi Anda disuruh semuanya. Jadinya dia pembantu ya babysitter ya perawat lansia kayak macam serabutan gitu kan. Tapi kalau di yayasan kerjanya satu-satu. Kalau Anda khusus pembantu atau beres-beres ya beres-beres saja kayak gitu tuh. Jadi aturan mainnya jelas di sini. Kan? Yang keenam, kelebihan jadi pembantu yayasan itu adalah Anda bisa ganti-ganti majikan kalau nggak cocok. Nah, ini yang sering terjadi. Coba bayangkan kalau Anda dari daerah, Anda datang ke kota, pas dapat majikan yang cocok, enak ya. Kalau nggak cocok bagaimana? Anda mau kemana? Susah kan gitu kan. Nah tapi kalau yayasan Anda contoh pas kebetulan Anda langsung dimajikan, kebetulan nggak cocok majikannya dengan Anda, mungkin Anda cocok dengan majikannya, majikan cocok dengan Anda tapi anaknya nggak cocok, atau mungkin neneknya nggak cocok atau keluarga yang lain nggak cocok, itu bisa terjadi ditukar gitu kan, diganti. Nah di saat titik itu Anda balik ke yayasan, nah nanti majikannya itu diganti sama pegawai yang lain kayak gitu. Jadi nggak cocok itu ada dua. Pertama bisa dari Anda yang nggak cocok, mungkin majikannya, pegawainya, mungkin majikannya terlalu galak atau terlalu rewel atau terlalu bawel. Nah, yang kedua nggak cocok dari majikan. Majikannya mungkin nggak cocok dengan Anda. Ya mungkin dengan karakter Anda yang bagaimana, pokoknya dia nggak cocok, dia minta ganti sama yayasan, dan itu nggak apa-apa. Jadi bisa ganti-ganti majikan kalau nggak cocok kayak gitu. Nah ini kalau cari sendiri ya nggak bisa, nyari lagi Anda kalau cari sendiri. Gimana coba bayangkan Anda nyari sendiri majikan, pasti susah. Yang ketujuh adalah ada aturan kenaikan gaji yang jelas gitu. Jadi kadang tiap 4 bulan itu ada beberapa kenaikan gaji, beberapa persen gitu kan. Ada yang 10%, ada 15% gitu kan. Aturannya jelas, itu tertulis di depan gitu. Kalau Anda cari sendiri ada nggak? Nggak ada. Itu untung-untungan. Kalau Anda pas ketemu majikan yang baik, enak ya Anda dapat kenaikan gaji. Tapi kalau enggak ya enggak. Yang kedelapan adalah, yang paling penting adalah aman dan legal. Jadi kalau Anda jadi pembantu yayasan, itu adalah status Anda posisinya aman dan legal gitu. Secara hukum, tidak nyari sendiri. Dan selanjutnya adalah kekurangannya. Nah ini yang mbaknya harus tahu gitu kan, kekurangannya yayasan. Mungkin beberapa bagian mbak-mbak di daerah kan pasti yayasan itu ada kekurangannya. Ya tentu ada kelebihannya juga ada kekurangannya, karena nggak ada sistem yang sempurna gitu kan. Nah, kekurangannya adalah Anda ditampung dulu. Nah ini nih kekurangannya kerja yayasan, ditampung dulu. Berapa hari itu tergantung permintaan. Kalau pas majikan lagi rame, nah itu kadang ada hitungan jam langsung dari pegawai ke daerah, langsung nyampe ke kantor, langsung lagi berangkat lagi ke majikan. Tapi kalau permintaan lagi lambat, itu bisa 1 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Jadi itu tergantung permintaan dari majikan itu. Semua yayasan seperti itu. Ya seperti itu. Karena memang aturan mainnya seperti itu. Jadi tergantung permintaan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kadang juga tergantung permintaan. Yang kedua adalah tergantung rezeki mbak-mbaknya masing-masing. Kadang ada 1 hari yang langsung berangkat, itu karena mungkin ada majikan yang kebetulan sesuai dengan kriteria yang diminta majikan ada pada pegawai baru. Nah itu bisa dan sering gitu. Yang kedua adalah terikat kontrak gitu kan. Kalau Anda kerja lewat yayasan pasti karena pakai aturan main yang jelas gitu kan. Kontrak kerjanya ada. Habis itu kontrak kerjanya ada, kontrak lama bekerjanya ada, terus apa-apa dilakukan itu jelas semuanya. Jadi aturannya jelas gitu loh. Karena kenapa? Karena majikan juga maunya jelas gitu. Jadi dia nggak bisa asal-asalan. Saya mau dong kerja sebulan habis itu keluar, nggak bisa kayak gitu. Kalau Anda cari sendiri ya bisa. Kalau Anda yayasan, kontraknya jelas gitu. Jadi Anda harus ikut aturan main yayasan. Yang mana aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama-sama, kebaikan pegawai juga kejelasan dari majikan dan juga yayasan. Gitu kan. Nah di sini kalau Anda melanggar tentu ada sedikit sanksinya gitu kan. Kalau Anda melanggar, makanya yang lewat yayasan itu rata-rata adalah orangnya harus teratur taat aturan. Yang ketiga adalah ada potongan gaji. Nah ini juga yang sering ditanya, kenapa sih di yayasan ada potongan? Karena yayasan itu tidak
menjual produk, tapi dia adalah menjual jasa. Ya. Contoh kalau Anda menjual produk kayak Anda menjual mie ayam gitu ya, atau jual bakso, itu kan jual produknya gitu kan. Nah, tapi kalau yayasan, di semua yayasan adalah rata-rata adalah uang operasional yayasan itu dari ADM dari majikan, administrasi, dan potongan dari pegawai gitu. Potongan dari pegawai untuk apa? Untuk akomodasi selama mbaknya berada di yayasan dan biaya makan selama di yayasan. Contoh kan di yayasan kan ada tempat tinggal, ada dapat makan 2 kali sehari atau ada yang 3 kali sehari gitu kan. Nah itu kan butuh biaya semuanya. Nah yang mana biaya itu adalah ditanggung lewat potongan itu. Potongannya beda-beda di beberapa tempat. Ada yang beberapa persen, itu tiap tempat berbeda-beda gitu kan. Tapi yang jelas rata-rata ada potongannya. Jadi fungsinya potongan itu cuma ini, cuma apa tuh, biaya akomodasi selama mbaknya selama di kantor yayasan. Habis itu nyampe majikan gitu kan. Terus dan potongan ini biasanya hanya sekali saja gitu kan. Kalau Anda kerja 12 bulan, nah itu maka potongannya berada di depan. Berada di depan saja itu kan. Jadi cuma sekali saja. Sebetulnya itu dirugikan apa diuntungkan? Ya secara itu garis besar tetap pegawai diuntungkan, karena kenapa, kan cuma sekali saja. Habis itu kan Anda kerja terus, gajian terus tiap bulan langsung ke Anda semuanya. Gitu. Jadi saya rasa itu saja ya. Jadi demikian ya. Jadi kejelasan tentang kelebihan kerja lewat yayasan dan kekurangannya ini adalah termasuk fair gitu. Karena kenapa? Karena kita ngasih kelebihannya juga ngasih kekurangannya. Jadi saya rasa itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Kalau sekiranya informasi ini bisa bermanfaat, bisa di subscribe dan like. Sekian, terima kasih.